Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati Laima. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan UAS Retorika Public Speaking ini, saya akan membawakan materi tentang kekerasan terhadap anak. Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pelanggaran HAM, mulai dari pelanggaran HAM yang ringan sampai yang berat hingga mengakibatkan kematian. Pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap anak. Apa itu kekerasan terhadap anak? Kekerasan terhadap anak adalah semua tindakan yang dilakukan oleh orang tua, wali, ataupun orang lain terhadap si anak selama mereka masih berstatus anak-anak secara hukum. Banyak orang tua yang seringkali memberikan pelajaran terhadap anak-anak mereka. Tetapi apabila telah terlalu berlebihan, maka ini telah disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Kita bisa memberikan pelajaran terhadap anak-anak kita, tapi ingat, keluarga adalah hal yang paling bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak. Bentuk-bentuk atau kriteria yang termasuk dalam kekerasan terhadap anak adalah memukul, mencubit, mengancam, tidak mengasihi, melakukan penolakan, ataupun sampai hal yang fatal, yaitu melakukan pelecehan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik ini adalah semua tindakan yang dilakukan secara fisik, seperti memukul atau menendang, atau bahkan hal-hal yang lain yang dapat membahayakan si anak. Yang kedua adalah kekerasan secara psikologi atau emosional. Kekerasan ini termasuk dalam kekerasan yang merusak mental anak-anak, di mana mereka merasa direndahkan atau merasa terancam, ataupun mereka merasa tidak dikasihi ataupun tidak dicintai. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah semua tindakan seksual yang dilakukan orang lain terhadap anak-anak, sehingga anak-anak tidak dapat mengungkapkan ataupun tidak tahu apa yang mereka libatkan dalam pelecehan seksual tersebut. Yang keempat adalah kekerasan terhadap sosial atau pengabaian. Pengabaian ini termasuk dalam kekerasan secara pasif, karena si anak merasa terganggu dan tidak disayangi. Entah apa sajakah faktor-faktor yang melingkupi kekerasan terhadap anak ini. Yang pertama adalah di mana anak terdapat ada di dalam lingkaran kekerasan. Lingkaran kekerasan ini seperti anak-anak yang dikasari atau dianiaya sejak kecil, maka mereka akan cenderung melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Yang kedua adalah stres dan kurangnya dukungan. Ini biasanya terjadi kepada anak-anak yang orang tuanya telah bercerai, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan ataupun mereka merasakan stres yang sangat berat. Yang ketiga adalah lebih ke si pelaku, yaitu pelakunya mengonsumsi alkohol atau narkoba, sehingga mereka tidak dapat mengontrol emosi dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Lalu faktor-faktor yang terakhir adalah kemiskinan dan keterbatasan. Ini juga masih sering menjadi faktor mengapa anak-anak dilakukan kekerasan. Lalu apa saja kasih dampak yang akan didapatkan oleh anak apabila mereka mendapatkan kekerasan seksual? Dampaknya mereka akan
tidak mudah percaya diri, akan mudah merasa takut. Mereka pasti akan menganggap bahwa semua hal yang berkaitan dengan kekerasan adalah hal yang tidak wajar atau yang mereka tidak sukai. Bahkan mereka akan mengalami kerusakan mental yang sangat mendalam dan trauma. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi kekerasan terhadap anak ini? Yaitu kita harus merangkul si anak tersebut agar dia tidak mengalami kesulitan mental secara berlanjut. Jadi kita harus merangkul mereka secara pemahaman agama. Apabila dia sudah terjadi kekerasan terhadap dirinya, maka kita harus membawakan penanganan secara medis, yaitu kita harus memeriksa kejiwaan serta fisik dia sehingga dia tidak akan mengalami stres. Lalu apabila sudah ada korban dan sudah ada bentuk dari tindak kekerasan tersebut, kita harus melakukannya secara hukum. Kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Mari kita sayangi anak-anak kita, jangan kita kasari atau jangan kita siksa. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.